Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Sandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang mengatasi takut keluar dari zona nyaman. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk via email dari Nevia Melitsa. Dia menyampaikan tantangan atau kesulitannya ke saya seperti ini. Tantangan atau kesulitan saya yang saya alami adalah saya ingin keluar dari zona nyaman, tapi masih bingung harus mulai dari mana dan takut nggak sesuai ekspektasi. Apalagi status saya sudah lulus SMA dan lagi menunggu pengumuman SBMPTN gitu. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, Productivity Hacks, yang akan saya lakukan di tanggal 30 Oktober 2022 di hari Minggu dari jam 7:30 sampai 8:30 malam. Kamu bisa join secara gratis, kamu akan belajar gimana cara ningkatin produktivitasmu 10 kali lipat untuk kamu yang usia 20-an tahun. Ya, daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa slotnya terbatas, jadi daftar sekarang. Oke. Nah, jadi ada rasa takut untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang perlu digarisbawahi adalah zona nyaman itu justru bisa membunuh kamu. Ya. Di beberapa podcast dulu tentang zona nyaman, mungkin kamu juga bisa sambil search ya. Kamu coba cari aja gitu. Kamu masuk ke Spotify saya, di podcast saya, lalu scroll paling atas itu ada bagian find atau search. Kamu ketik aja zona nyaman. Kalau nggak salah di episode cara memperluas zona nyaman, seingat saya. Di situ saya cerita ada seekor kodok yang ada di panci, di mana dia merasa nyaman di sana tanpa sadar pancinya itu makin lama makin panas ya. Pertamanya panas ringan, sedang sampai panas banget dan akhirnya mati. Dan itu adalah metafora dari zona nyaman. Justru ketika kita tetap berada di zona nyaman, itu kita akan berpotensi untuk justru tadi, seperti kodok tadi, dalam tanda kutip bisa mati. Ya. Karena kita justru harus terus bertumbuh, harus terus memperluas zona nyaman. Ya, jadi kalau zona nyaman kita biasanya misalnya cuma 1 meter misalnya ya, kita tambahin jadi 2 meter. Nah, tahukah kamu bahwa hal-hal hebat itu justru ada di luar zona nyaman kita saat ini? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk memperluas zona nyaman kita. Sehingga kita bisa mencapai berbagai macam hal-hal yang luar biasa tadi. Hal-hal yang hebat tadi kayak gitu. Ya. Saya pribadi, seperti saya kan berasal dari Bontang nih, Kalimantan Timur. Itu adalah sebuah zona nyaman saya di mana saya lahir, tumbuh besar di sana. Begitu banyak hal yang udah saya pahami di sana. Begitu banyak teman di sana, teman main basket, teman ngobrol segala macam, itu adalah zona nyaman saya. Tapi saya punya satu buah impian di mana saya mau menjadi seorang trainer nasional, di mana saya bisa menjadi trainer ternama, trainer hebat seperti Pak Tung Desem-Waringin, seperti itu. Salah satu panutan saya. Dan untuk itu, kalau melihat dari track record orang-orang hebat, mereka semua berani untuk pindah ke kota yang jauh lebih besar. Akhirnya saya memutuskan tuh untuk merantau, memperluas zona nyaman saya. Yang sebelumnya dari Bontang, saya pindah ke Surabaya. Saya kuliah di sana. Dan saya mengambil kampus yang cukup menantang juga dan cukup memperluas zona nyaman saya. Di mana di kampus tersebut ditekankan satu yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan. Sehingga mempush diri saya yang sebelumnya bukan berada dalam keluarga pengusaha. Karena almarhum bapak dan ibu saya waktu itu bukanlah seorang pengusaha, mereka karyawan di perusahaan swasta juga gitu. Tapi saya memutuskan untuk masuk dalam kampus tersebut. Dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk memperluas zona nyaman saya, akhirnya itu benar-benar dalam tanda kutip stretch kemampuan saya. Yang sebelumnya saya cuma sekedar bisa aja dalam bekerja. Tapi akhirnya saya belajar bahwa kita nih harus ngerti nih tentang bisnis, tentang perusahaan, tentang marketing, tentang sales, tentang operational, tentang keuangan. Itu saya di-push gitu untuk bisa hal-hal tersebut. Sehingga ketika saya keluar dari zona nyaman tersebut, memang perasaannya di awal-awal mungkin ada perasaan tidak nyaman. Dimana kita biasanya melakukan hal yang biasa-biasa aja, sekarang kok dituntut untuk melakukan extra mile, hal-hal yang luar biasa kayak gitu.
Dan semenjak itu akhirnya saya tetap jalani, dan at the end of the day saya justru bersyukur karena pengalaman dan proses saya memperluas zona nyaman itu justru membuat saya memiliki kemampuan-kemampuan lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Terutama di kewirausahaan seperti marketing, digital marketing yang akhirnya saya bisa gunakan juga untuk membangun podcast ini tentang HR, tentang sales, tentang jualan, tentang operasional, tentang finance. Itu akhirnya membentuk saya jadi pribadi yang saat ini dan jadi jauh lebih lengkap skillnya. Dan akhirnya ya bisa mencapai berbagai macam hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Meskipun saya saat ini bukan seorang wirausaha yang murni wirausaha di mana saya benar-benar hidup saya itu dari wirausaha tuh enggak. Tapi saya seorang karyawan, tapi saya bisa menerapkan ilmu-ilmu tadi ke dalam pekerjaan saya. Sehingga di pekerjaan saya itu bukan hanya menjadi karyawan biasa, tetapi bisa menjadi seorang intrapreneur di mana menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan tadi di pekerjaan saya. Dan tentunya atasan saya pasti happy, owner perusahaan happy, karena saya bisa berpikir lebih tidak hanya bekerja, tapi benar-benar memikirkan sebuah proses dalam perusahaan. Nah, itu didapatkan ketika saya berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan saran saya buat kamu yang belum berani keluar dari zona nyaman, yuk keluar yuk memperluas yuk. Terutama buat kamu yang usia 20-an tahun. Kamu bisa mengambil resiko yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang di usia 30-an tahun. Kenapa? Karena kalau di usia 20-an tahun, kalau salah masih bisa dibenerin, masih bisa diubah kayak gitu. Tapi kalau udah semakin tua, itu kesempatan salahnya semakin sedikit, ya. Maksudnya pengambilan resikonya itu nggak boleh yang terlalu beresiko, ya. Ibaratnya nih, kalau kamu 20-an tahun, kamu bangun bisnis, terus kamu misalnya amit-amit bisnisnya nggak jalan, ya udah masih bisa ngulang, masih bisa kerja gitu. Tapi kalau udah usia 40-an, 50-an misalnya ya, kan nggak bisa ngambil seluruh resiko seperti itu, menghabiskan semua uangnya atau mayoritas uangnya untuk usaha. Kalau misalnya nggak works, ya akhirnya dia nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Jadi mumpung kamu masih muda, ambillah resiko tadi, perluas zona nyamanmu sehingga kamu bisa mendapatkan hadiah atau prize yang jauh lebih besar, ya. Ingat hukum alam bahwa sesuatu yang sudah berhenti bertumbuh itu mati, ya. Jadi kalau kamu sudah tidak bertumbuh lagi, nah itu perlu dipertanyakan apakah kamu masih hidup atau enggak kayak gitu. Karena semua yang hidup itu harus terus bertumbuh. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.